Di bawah gelombang lautan yang dalam adalah dunia yang belum terjangkau sepenuhnya oleh manusia. Dunia para raksasa. The heck is that? Oh my Oh my god. goodness, what is that? Guys, look at it. guys, Oh. we have a humpback whale. We need to So do you can screen track him. cap- We Oh. can get back here. Alright, let's move the camera. Zoom out. Look around. We need Oh, Rotate. I'm gonna turn the M3 off, guys. He's gonna bump you. No, he's It's a bumping sperm us. whale. We have a he's sperm swimming whale. underneath me. It's okay. Zoom out on our just a little bit. Awesome. Oh wow! I hope we are screen grabbing. Yes, it's recorded. Yeah. Sperm whale. He's coming back. Video's coming It's back. coming back. There he is. There he is. Oh wow! Look, you can see Oh, him in there he is. Herc's camera. Can we move the Wow. Herc cam a little bit? I could. That's as far as I can Oh, go. beautiful. wow! Holy cow! Wow! I think we beat the other watch thing. Oh Yeah. man! Yeah, we did. This is so neat! Yeah. He's just doing laps. Take a look. Moving up. Moving up and I'm moving. Di lautan terbuka, para raksasa ini telah beradaptasi dengan baik untuk hidup mengembara, menjelajah ratusan kilometer setiap tahun, untuk mencari makan, menjalin ikatan, dan berkembang biak. Bersama-sama, kelompok raksasa ini tergolong dalam infraordo Cetacea, dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, ketos, yang berarti makhluk laut raksasa. Namun terlepas dari ukurannya, Cetacea adalah makhluk yang lincah dan gesit, mampu berenang sangat jauh, menghabiskan sebagian besar hidup mereka di kedalaman lautan yang tidak terjangkau oleh manusia. Dalam video kali ini, mari kita sama-sama cari tahu lebih banyak tentang mamalia laut yang indah ini, Cetacea. Kita mengenal paus sebagai raksasa yang anggun. Setiap gerakan mereka seperti menari di dinginnya kedalaman lautan. Beberapa adalah pemburu yang kuat, beberapa adalah filter feeder yang lembut. Namun apapun makanan mereka atau bagaimana cara mereka hidup, paus yang kita kenal sangat terikat dengan laut. Karena disitulah mereka hidup. Tetapi, ada masanya di mana Cetacea bisa berjalan, mencari makan, dan berkembang biak di darat, sebelum sepenuhnya beradaptasi dan mengembangkan fitur tubuh yang semakin membuat mereka nyaman untuk kehidupan di laut. Kisah evolusi paus ini adalah kisah tentang salah satu transisi yang paling luar biasa dalam sejarah mamalia. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Saweria. GSS Project, HBDI Istriku Nina Armelita, Faisal Hasanuddin, Irma Nur Afista, Ashin, Bipolar Aku Tahap Tinggi, Madi Malomahu, Alam Sedetik, Odli, Asti, Happy Shinedei, Miftahul Anam, Valentinoij, Wahyudi _DC, dari Mami Mimo Miki, Tola Paelori, Masker Seragen Terminal Lama, Yan, Wetri, Hinspen Masuk UI, I Love You So Much Rara, Donald Kram, Inghang, Zaskia Nur Alifa, Toko Laundry Bagus, DC, Service HP Resurreksi, Chill and Classy Banyumas, Agatan Isaac, Riza Putra, Bondan Sasangka, Info Slot Gacor, Lady Cobra. Mereka bertiga punya adik Mesprit, mereka bertiga punya adik Uksi, mereka bertiga punya adik Azalf, Gemilang Buku, Jelajah Purbalingga, Vira, Aris Setiawan, Liasis Corporation, Abin I Love You, Iza_Y, Saya Pingin Naik 2 kilo ban, Master Egi, Raffi Bocil, Rosadi Family, Aku Cinta Nadia, Riz Karar Jangan Lupa Minum Obat, dan Nisha El Baris, Jafar Bisa Gemoyu, Biawak Komodo, Toples Kongguan Isi Rengginang, Bismillah Menang Red of Hilan, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Kiki, Anak Laban, Istri Dahkang Taehyun, Davarama, Bullhawks, Mopi Sekmas, Badamajnun, Wanwan Suwanwan, Stasiun Citayam, Indosus Biji Coek, These Nuts, Naya Tukang Makan, Ayahnya Kia Musa Harun, Theo dan Karina, Genius, XXA12, Nusantara Kode, tambah jam tayang nitpedia.com, Riswara Cool Banget, I Love Rina, dan Toko Laundry Bagus Solo.
Paus pertama muncul 50 juta tahun yang lalu, jauh setelah kepunahan dinosaurus dan jauh sebelum kemunculan manusia pertama. Leluhur mereka kemungkinan besar adalah Artiodactyla kuno, yaitu mamalia darat berkaki 4, berkuku genap yang beradaptasi untuk berjalan dan berlari di darat. Dengan demikian, Cetacea memiliki leluhur yang sama dengan Artiodactyla modern seperti sapi, babi, unta, jerapah, dan kuda Nil. Paus yang sekarang telah beradaptasi dengan baik untuk hidup di air. Setelah jutaan tahun hidup di laut, transformasi tubuh mereka sangat mendukung gaya hidup mereka di lingkungan ini. Lubang hidung mereka telah berevolusi menjadi lubang sembur yang sekarang terletak di bagian atas kepala. Tungkai belakang telah menghilang dan tungkai depan telah berubah menjadi sirip. Tubuhnya telah kehilangan hampir semua rambutnya. Rambut yang sekarang tersisa telah disederhanakan dan hanya terdapat di bagian rostrum atau moncong mereka. Ekor yang horizontal dan kuat telah berkembang pada tulang belakang. Adaptasi ini telah mengaburkan visual antara paus dan kerabat terdekat mereka yang masih hidup. Leluhur paus atau Cetacea pertama diyakini adalah Pachycetus, binatang berkaki 4 yang memiliki panjang tubuh antara 1 hingga 2 meter. Fosil kerangka yang ditemukan di Pakistan menunjukkan bahwa Pachycetus memiliki pergelangan kaki Artiodactyla yang khas, tetapi juga memiliki tengkorak Cetacea yang khas. Fosil pertama yang ditemukan adalah pecahan tengkorak dari Pachycetus inachus pada tahun 1981 di Pakistan. Fosil Pachycetus berikutnya juga ditemukan di Pakistan. Maka dari itu diberi nama generik Pachycetus, yang jika diartikan menjadi paus dari Pakistan. Tapi tidak seperti paus saat ini, Pachycetus tidak sepenuhnya hidup di dalam air, dan pergelangan kakinya adalah bukti kemampuan mereka berjalan di daratan. Meskipun tidak memiliki wujud seperti paus, Pachycetus masih dianggap sebagai Cetacea, terutama karena morfologi telinga bagian dalamnya. Dilihat dari bentuk dan susunan giginya, peneliti menduga Pachycetus adalah karnivora, seperti paus modern. Setelah menemukan kemudahan hidup di sekitar perairan, Pachycetus menjadi nyaman dan menetapkan diri sebagai mamalia yang mampu menyelam untuk mencari mangsa. Adaptasi pun dilakukan untuk mendukung cara hidup yang baru ini. Di tengah transformasi yang menakjubkan ini, muncul Ambulocetus, predator bergigi yang memiliki ukuran tubuh sebesar singa laut dan merupakan contoh yang sesuai dari mamalia yang mengalami transisi. Ambulocetus hidup sekitar 48 juta tahun yang lalu, di tempat yang sekarang disebut India Utara dan Pakistan. Nama lengkapnya Ambulocetus natans, yang secara harfiah berarti paus yang berjalan dan berenang. Tetapi para peneliti menduga kedua kemampuan tersebut tidak terlalu baik. Mereka bisa berenang, tapi tidak terlalu lihai. Di darat, mereka juga kikuk, dengan kaki yang merentang ke samping, perut yang hampir terseret di tanah, dan moncong yang begitu panjang dan berat, membuat mereka agak kesulitan mengangkat kepalanya. Tapi adaptasi fisik Ambulocetus bisa dibilang cukup baik untuk lingkungannya. Ambulocetus berkaki 4 yang jari-jarinya kemungkinan berselaput. Telinga bagian dalam sudah disesuaikan dengan kehidupan di lingkungan akuatik. Mereka diduga bisa berjalan di dasar sungai dan berenang. Analisis tulang mengungkapkan bahwa mereka bisa hidup di air tawar dan air asin. Tetapi sepertinya mereka lebih memilih hidup di sebagian besar lingkungan air tawar, seperti di sungai, di mana mereka dapat bersembunyi di perairan dangkal dan menangkap mangsa apapun yang mendekati moncong raksasanya. Jika ini terdengar familiar, itu karena pada dasarnya Ambulocetus ibarat versi mamalia dari buaya. Mereka menjalani gaya hidup yang sangat mirip dengan buaya. Gaya hidup yang ideal untuk organisme yang hidup di antara darat dan air. Namun terlepas dari kesamaan fitur tubuh dan gaya hidupnya, buaya dan paus tidak berkerabat langsung. Bahkan meskipun tergolong mamalia, kelompok Cetacea sangat berbeda dari mamalia lain, sehingga masih banyak penelitian yang harus dilakukan untuk mengetahui secara tepat dari mana sebenarnya mereka berevolusi. Penelitian yang dilakukan baik di lapangan maupun di laboratorium mengungkapkan beberapa penemuan yang menarik. Pertama, pada tahun 80-an dan 90-an, serangkaian studi genetik mengambil sekuens DNA dari paus dan membandingkannya dengan sekuens DNA yang sama pada binatang lainnya.
Dan hasil dari perbandingan ini menunjukkan bahwa cetacea sebenarnya paling dekat hubungannya dengan kelompok mamalia yang dikenal sebagai Artiodactyla. Mamalia berkuku yang mencakup kuda Nil, babi, dan rusa. Kemudian sejumlah fosil yang ditemukan pada tahun 2007 oleh ahli paleontologi di Kashmir, India, menemukan fosil makhluk berkuku berusia 40 juta tahun, yang ukuran tubuhnya sedikit lebih besar dari kucing peliharaan, yang mereka beri nama Indohyus. Dan Indohyus memiliki sekuens DNA yang juga hampir sama dengan paus. Dan ternyata, mamalia mungil ini juga memiliki tulang telinga khusus yang menebal, yang juga hanya ditemukan pada paus. Tulang yang disebut involucrum, yang membantu mamalia air mendengar di bawah air. Tulang ini juga muncul di cetacea paling awal, yaitu Pachycetus. Indohyus juga memiliki adaptasi lain untuk kehidupan di air, seperti tulang kaki yang sangat padat, yang juga dimiliki oleh kuda Nil untuk membantu mereka berjalan di dasar sungai. Tetapi Indohyus bukanlah cetacea. Pertama, ya karena mereka memiliki 4 kaki dan kuku-kuku yang keras. Mereka bahkan memiliki tulang pergelangan kaki yang khusus yang disebut astralagus, yang memiliki bentuk seperti engsel. Dan fitur ini hanya ditemukan pada Artiodactyla. Namun beberapa cetacea yang sangat awal juga memiliki tulang pergelangan kaki ini. Dan ini seakan menegaskan kalau cetacea telah berevolusi dari Artiodactyla. Jadi, Indohyus sekarang lebih dianggap sebagai kerabat paus non-cetacea terdekat. Tidak seperti Ambulocetus, Indohyus bukan anggota keluarga paus langsung, tetapi memiliki leluhur yang sama dengan mereka, yang membantu menghubungkan filogeni Artiodactyla saat ini. Jika disederhanakan, Ambulocetus mewakili transisi paus dari darat ke air, sementara Indohyus mewakili transisi dari Artiodactyla ke paus. Pernah dengar binatang bernama chevrotein yang memiliki panjang tubuh sekitar 80 cm dan suka mencuri mentimun? Ya, kita menyebut mereka kancil. Kancil ini unik karena selain mencuri mentimun, mereka mampu menyeberangi sungai yang dalam, bahkan menyelam di air untuk menghindari pemangsa dan berdiam di air selama 4 atau 5 menit. Nah, kancil adalah mamalia yang paling berkerabat dekat dengan Indohyus, leluhur jauh dari paus. Diyakini bahwa keturunan cetacea darat pertama menjadi semakin tertarik ke lingkungan perairan karena makanan yang lebih banyak tersedia di sana, atau dalam beberapa kasus untuk mencari perlindungan dari bahaya, seperti kancil. Kemudian, karena Artiodactyla modern adalah herbivora, maka ahli biologi percaya bahwa cetacea berevolusi dari beberapa herbivora yang telah mengubah pola makan mereka menjadi karnivora. Namun, tesis ini masih diperdebatkan, karena beberapa ilmuwan berpendapat beberapa Artiodactyla adalah omnivora. Ketika Dorudon dan Basilosaurus, paus kuno yang memiliki bentuk hampir mirip dengan paus modern muncul dalam catatan fosil sekitar 40 juta tahun yang lalu, kelompok mamalia ini sudah sangat beradaptasi dengan kehidupan mereka pada saat itu, dan dipercaya tidak akan pernah keluar dari air lagi. Ketika melihat perbandingan fosil cetacea dari awal hingga sekarang, mungkin terkesan mustahil. Tapi perlu diingat, perjalanan evolusi ini memakan waktu berjuta-juta tahun. Waktu yang sangat-sangat lama, tidak berlangsung dalam sekejap. Kemudian ada pertanyaan lain yang selalu menyertai keraguan tersebut. Mengapa? Mengapa binatang mirip rusa yang mungil ini memutuskan beradaptasi di lautan dan menjadi mamalia terbesar yang hidup di laut dalam? Ini adalah pertanyaan yang belum bisa terjawab dengan pasti. Mungkin 50 juta tahun yang lalu ada sedikit predator di laut daripada di darat. Atau mungkin ada lebih banyak makanan dan lebih sedikit persaingan yang mendukung perubahan fitur Indohyus ke Ambulocetus yang memiliki banyak adaptasi yang menunjukkan perubahan pola makan. Tapi mungkin juga makanan bukanlah alasan utamanya. Karena selain paus yang karnivora, ada mamalia lain yang berpindah dari darat ke air, seperti manatee dan duyung, yang keduanya adalah herbivora. Jadi, seperti banyak bidang dalam sains, kita belum memiliki semua jawaban yang pasti tentang sejarah alam. Tapi mudah-mudahan di kemudian hari, seiring dengan kemajuan teknologi, kita bisa mengetahui
Bagaimana keseluruhan transisi yang menakjubkan ini terjadi? Bagaimana makhluk kecil seukuran kucing dapat beradaptasi setelah mencelupkan jari kakinya ke dalam air untuk pertama kali? Cetacea seperti kita manusia adalah mamalia. Mereka memiliki paru-paru dan harus menghirup udara setiap saat. Mereka berdarah panas, artinya mereka mempertahankan suhu tubuh yang konstan, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Keturunan mereka berkembang di dalam rahim betina, makan melalui plasenta selama dalam kandungan, dan akan dirawat setelah dilahirkan. Cetacea adalah kelompok yang beragam, dengan variasi dalam desain tubuh dasar, mulai dari yang indah hingga yang aneh. Mulai dari sirip punggung memanjang dari orca, hingga gigi menonjol seperti tombak dari narwhal. Fitur tubuh yang berbeda ini sangat berguna untuk fungsi tertentu, seperti berburu atau berkomunikasi. Keberhasilan mereka bertahan hidup didukung oleh struktur tubuh yang tampaknya sempurna di lingkungan mereka. Mirip dengan hiu dan ikan besar, paus dan lumba-lumba memiliki bentuk tubuh yang ramping dan sirip-sirip yang sepertinya sama. Kesamaan fitur tubuh ini dipatahkan dengan cara bernafas mereka, karena cetacea memiliki hidung yang kerap menyemburkan air. Paus dan lumba-lumba menghirup udara menggunakan paru-paru mereka, sama seperti kita. Mereka tidak bisa bernafas di bawah air seperti ikan, karena mereka tidak memiliki insang. Mereka bernapas melalui lubang hidung, yang disebut blowhole atau lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil nafas dengan hanya mengekspos bagian atas kepala mereka. Setelah mengambil napas, lubang sembur ditutup rapat oleh otot-otot kuat yang mengelilinginya, sehingga air tidak bisa masuk ke dalam paru-paru mereka. Cetacea berukuran besar seperti paus biasanya memiliki 2 lubang sembur, kecuali paus sperma. Sedangkan lumba-lumba hanya memiliki 1 lubang sembur. Ketika cetacea muncul ke permukaan untuk mengambil napas, mereka akan menghembuskan udara terlebih dahulu dan kemudian menghirup udara segar. Hanya butuh sepersekian detik untuk melakukannya. Semburan air yang sering kita lihat adalah saat mereka menghembuskan napas dan membersihkan semua air yang menggenang di atas lubang semburnya. Semprotan air ini tidak berasal dari paru-paru mereka. Awalnya, cetacea diduga tidak dapat bernapas melalui mulut seperti kita. Mereka diduga hanya bisa bernapas melalui lubang semburnya. Namun pada penelitian tahun 2016, para ilmuwan meneliti lumba-lumba Selandia Baru dengan lubang sembur yang rusak, yang ternyata telah belajar bernapas melalui mulutnya. Cetacea harus bernapas mengambil udara dari atas permukaan air sebelum menyelam. Dan ketika menyelam, mereka akan menahan atau melepaskan sedikit demi sedikit udara yang ada di paru-paru mereka, seiring mereka berenang menuju kedalaman lautan. Lumba-lumba diketahui mampu menahan napas hanya selama beberapa menit. Tetapi karena mereka tidak terlalu sering menyelam, biasanya mereka bernapas sekitar 4 atau 5 kali setiap menit. Paus seperti paus sperma atau paus paruh angsa diketahui mampu menyelam hingga 1 jam setelah mengambil napas. Rekor ini dikuatkan kembali oleh paus paruh angsa yang mampu menyelam selama 137 menit atau lebih dari 2 jam setelah hidung mereka menyembul di permukaan air. Tetapi selain hidung di atas kepala tersebut, ada perbedaan lain yang membuat cetacea berbeda dari ikan pada umumnya. Perbedaan yang cukup mencolok di ujung ekornya. Ekor ikan umumnya vertikal dan diayunkan dari sisi ke sisi, sedangkan ekor cetacea adalah horizontal dan diayunkan dari atas ke bawah. Sebuah fitur tubuh yang merupakan peninggalan dari leluhur mereka yang berkaki 4 dan pernah berjalan di darat, dengan tulang punggung yang membungkuk secara alami. Cetacea dapat dibagi menjadi 2 superfamili, yaitu Mysticeti atau paus balin dan Odontoceti atau paus bergigi, yang mencakup semua lumba-lumba dan porpoise.
Leluhur cetacea yang hidup sekitar 34 juta tahun yang lalu adalah paus bergigi dan tidak dapat menggunakan ekolokasi. Namun 5 juta tahun kemudian, spesies cetacea telah terdiversifikasi yang dipicu oleh perubahan ekologi yang terjadi sangat cepat di lautan. 15 juta tahun yang lalu, pendinginan suhu laut terjadi dan secara berangsur mengubah arus laut. Pada saat yang sama, jumlah moluska dan krustasea yang dikonsumsi oleh beberapa paus juga berangsur meningkat. Anggota Mysticeti dicirikan oleh pelat balin yang seperti sikat. Ini adalah material kuat yang terbuat dari keratin, protein yang sama yang membentuk rambut dan kuku kita. Tetapi dalam kasus paus, pelat balin digunakan untuk menyaring mangsa dari air. Mulut mereka yang besar memungkinkan mereka mengkonsumsi mangsa dalam jumlah yang juga besar, menelan banyak gerombolan ikan kecil, moluska, atau krill. Sebagai informasi, krill adalah krustasea seperti udang yang dapat ditemui di semua samudera di dunia. Biasanya disebut udang geragau atau udang rebon. Udang ini adalah mangsa bagi banyak binatang. Mereka biasanya ditemukan dalam grup besar dengan lebih dari 10.000 krill per meter kubik. Krill berukuran 8 mm sampai 60 mm. Mereka termasuk filum Arthropoda, kelas krustasea, ordo Euphausiacea, dan terdapat lebih dari 90 spesies di seluruh dunia. Mysticeti pertama diduga sepanjang 5 hingga 9 meter, kira-kira seukuran paus tombak atau paus mingke saat ini. Paus diduga mencapai ukuran yang kita kenal sekarang dalam kurun waktu 4,5 juta tahun yang lalu. Pertumbuhan Mysticeti yang cepat berkaitan dengan pendinginan iklim dan pembentukan lapisan es di belahan bumi utara. Di musim semi dan musim panas, nutrisi yang terperangkap di dalam es akan dilepaskan ke perairan terbuka dan akan menumpuk di dekat pantai. Di tempat yang sama, plankton juga terakumulasi di daerah ini dan tumbuh secara drastis ketika mereka terbawa arus perairan yang kaya nutrisi. Kemudian, binatang kecil yang memangsa plankton mulai membentuk konsentrasi populasi musiman yang terkadang tersebar hingga ribuan kilometer. Karena fenomena ini, ukuran menjadi subjek karakteristik dari tekanan seleksi alam yang kuat. Dengan demikian, individu yang bertubuh besar akan memiliki cadangan makanan yang lebih besar, sehingga dapat menempuh jarak yang lebih jauh untuk mencari tempat berburu lain. Sementara, individu yang lebih kecil secara bertahap akan menghilang atau menghasilkan keturunan raksasa. Memiliki tubuh yang besar akan memiliki banyak manfaat. Mereka dipastikan berada di puncak rantai makanan dan terjauh dari predator. Paus balin terbesar, yang juga adalah binatang terbesar yang masih hidup di planet ini, adalah paus biru. Untuk bertahan hidup, paus biru harus memakan 4 ton krill setiap hari. Mungkin kedengarannya aneh. Penghuni laut terbesar, tapi kok memakan binatang yang kecil? Tapi paus biru sebenarnya telah beradaptasi dengan baik untuk hal ini. Mereka memiliki fitur tubuh rorqual atau beralur, sama seperti paus bungkuk dan paus tombak. Rorqual berarti mereka memiliki serangkaian lipatan kulit yang membentang di sepanjang bagian bawah kepalanya, memungkinkan area ini mengembang sangat besar dalam proses melahap makanan. Ukuran paus yang besar juga berguna untuk alasan lain. Paus balin terkenal dapat melakukan migrasi musiman yang menjangkau seluruh lautan. Paus bungkuk dapat melakukan perjalanan lebih dari 10.000 km setiap tahun. Dengan tumbuh ke ukuran yang sangat besar, mereka akan kehilangan lebih sedikit energi karena cadangan lemak yang besar dapat menopang perjalanan jauh mereka. Sementara, anggota superfamili Odontoceti dicirikan oleh adanya gigi yang berbeda dengan paus balin. Lumba-lumba laut merupakan kelompok terbesar dari Odontoceti, serta menjadi keluarga cetacea yang paling beragam. Mereka terkenal dengan perilaku akrobatiknya. Lumba-lumba spinner dapat melompat setinggi 3 meter dari air untuk mengusir parasit serta untuk berkomunikasi. Perilaku sosial mereka yang kompleks memungkinkan banyak lumba-lumba berkumpul dalam kelompok besar yang disebut pod, bepergian bersama-sama untuk mencari makanan. Keluarga terbesar dalam Odontoceti adalah paus sperma, dan ini otomatis menjadikan mereka predator bergigi terbesar yang hidup saat ini. Mungkin paus sperma yang paling terkenal adalah Moby Dick, paus putih besar dari novel klasik Herman Melville dengan judul yang sama.
Nama umum paus sperma berasal dari masa kejayaan industri perburuan paus komersial dari akhir abad ke-18 hingga abad ke-19. Kepala paus sperma berisi organ yang mengandung cairan yang sangat besar, yang sekarang disebut organ spermaceti, ditemukan berisi cairan putih yang dikira pemburu paus sebagai cairan sperma. Organ spermaceti ini hanya dimiliki oleh paus sperma. Meskipun paus hidung botol juga diketahui memiliki organ yang serupa, organ spermaceti pada paus sperma adalah yang terbesar, yang memiliki volume sebesar 2000 liter dan dapat memanjang hingga 40% dari panjang tubuhnya. Para pemburu paus sangat mencari organ spermaceti ini, karena mereka bisa didinginkan menjadi lilin dan bisa dibuat menjadi salep, krim kosmetik, pomade, produk finishing tekstil, dan pelumas industri. Dalam hal menangkap makanan, cetacea yang berbeda telah menguasai sejumlah strategi yang unik. Lumba-lumba hidung botol contohnya, yang terkadang sengaja mendamparkan diri untuk menangkap ikan yang telah mereka giring ke arah pantai. Orca lebih ekstrim lagi dalam melakukannya. Seperti lumba-lumba hidung botol, orca akan mendamparkan diri untuk menangkap mangsa. Namun mangsa yang mereka tangkap terkadang berada di luar air. Dengan perhitungan dan timing yang tepat, orca mampu menangkap mangsa dan kembali ke perairan tanpa terdampar. Perilaku unik dari orca ini bisa kamu tonton di video pembahasan tentang orca. Kunci sukses dari perburuan kelompok cetacea adalah komunikasi. Pengaturan strategi yang tepat terpancar dalam komunikasi mereka yang kuat ketika tiba waktu berburu. Yang menarik dari kegiatan berburu cetacea adalah populasi yang berbeda dari setiap spesies telah mengadopsi metode yang sangat berbeda untuk menangkap mangsa. Salah satu metode yang terlihat hampir secara eksklusif di Florida melibatkan sekelompok lumba-lumba hidung botol yang mengaduk gumpalan lumpur membentuk cincin dengan ekornya untuk mengumpulkan ikan ke dalam lingkaran yang semakin mengecil. Ikan yang ketakutan kemudian akan melompat keluar dari air dan masuk ke dalam mulut lumba-lumba yang telah menunggu. Teknik serupa juga telah diamati pada beberapa kelompok paus bungkuk di Alaska, yang telah mengadopsi metode yang dikenal sebagai bubble net feeding. Alih-alih membuat lingkaran lumpur seperti lumba-lumba, paus ini dengan cekatan memanfaatkan dua lubang sembur mereka. Ketika sebuah kelompok paus bungkuk mengelilingi sekelompok ikan kecil atau krill, mereka akan bekerja sebagai tim untuk menjerat mangsa ke dalam jaring gelembung. Seekor paus bungkuk akan menyelam ke bawah dan mulai menghembuskan gelombang udara melalui lubang sembur. Paus bungkuk yang lain kemudian mengikuti, meniup gelombang udara sambil mengitari mangsa, dan menciptakan jaring gelembung untuk mengelilingi ikan dan mencegah mereka melarikan diri. Setelah itu, seekor paus akan membunyikan panggilan makan, memerintahkan kelompok untuk berenang ke atas secara bersamaan dengan mulut ternganga untuk memakan ikan yang terperangkap. Dan seperti banyak perilaku khusus dari cetacea, strategi ini dipelajari dan diturunkan dari generasi ke generasi. Beberapa paus akan menjelajah lebih jauh atau lebih dalam untuk mencari makanan. Jarak penyelaman terdalam yang pernah dilakukan manusia adalah 332 meter, yang dilakukan oleh Ahmed Gaber pada tahun 2014. Sebagai perbandingan, mamalia penyelam terdalam, paus paruh angsa, diketahui sering melakukan penyelaman hingga kedalaman 2.990 meter untuk berburu cumi-cumi. Paus sperma menempati urutan kedua dengan capaian kedalaman hingga 2.250 meter. Untuk mencapai prestasi ini, cetacea telah mengembangkan beberapa adaptasi menyelam yang luar biasa. Saat menyelam, cetacea mengaktifkan apa yang disebut mammalian diving reflex atau refleks menyelam mamalia, menghemat oksigen dan membatasi penyaluran oksigen ke dalam darah. Ketika refleks ini aktif, sirkulasi oksigen ke otot dan kulit akan berkurang drastis, memungkinkan oksigen disalurkan ke organ inti yang paling membutuhkan, yaitu jantung dan otak. Saat mereka menyelam, kebanyakan cetacea akan mengeluarkan suara klik yang terus-menerus dalam pola tertentu, menunggu gema yang memantul ke kantung lemak di kepala mereka.
Sebagian dari vokalisasi ini adalah ekolokasi. Sebagian adalah bentuk komunikasi. Dan ini memainkan peran kunci dalam kehidupan cetacea. Suara frekuensi terendah yang bisa didengar manusia adalah 20 Hz. Tetapi paus biru mampu membuat panggilan yang berfrekuensi antara 10 dan 40 Hz. Finwell atau paus sirip tidak membuat suara klik ini. Mereka membuat suara yang lebih keras dan berdenyut, mirip dengan sonar kapal selam. Paus bungkuk dikenal dengan vokalisasi yang panjang dan kompleks, mengulangi pola nada rendah yang bervariasi dalam amplitudo dan frekuensi dengan pola yang konsisten selama beberapa jam, atau terkadang berhari-hari. Tujuan dari vokalisasi ini belum sepenuhnya dipahami. Dugaan terkuat adalah untuk menarik pasangan, namun dugaan ini pun masih diperdebatkan. Perbedaan dalam frekuensi ini bisa dicirikan. Vokalisasi paus balin cenderung berfrekuensi rendah dan keras. Sementara vokalisasi paus bergigi sering terdengar pada frekuensi yang jauh lebih tinggi. Dalam hal dimorfisme seksual, cetacea memiliki keragaman. Beberapa spesies memiliki jantan yang berukuran lebih besar daripada betina, tetapi beberapa spesies justru sebaliknya. Kematangan fisik pada cetacea diindikasikan ketika semua tulang telah berhenti tumbuh, yang biasanya terjadi pada usia sekitar 8 hingga 25 tahun, tergantung spesiesnya. Dulu, manusia mengalami banyak kesulitan untuk mengukur usia dan panjang tubuh paus. Namun, teknik pengukuran modern telah menentukan beberapa paus sirip mampu hidup hingga berusia 100 tahun, paus bungkuk hingga 96 tahun, dan paus biru hingga 90 tahun. Dan cetacea yang diketahui memiliki masa hidup paling lama saat ini adalah paus bowhead, yang diketahui bertahan hidup hingga lebih dari 200 tahun. Kematangan seksual terjadi pada usia sekitar 6 hingga 10 tahun, dan dalam usia ini, betina mulai berovulasi dan mampu hamil. Ketika datang masa kawin, pejantan biasanya akan berenang terbalik dan mensejajarkan dirinya dengan bagian bawah betina. Kemudian pejantan akan mengeluarkan penis yang menyemburkan sperma ke dalam organ reproduksi betina. Pada sebagian besar spesies, betina mampu berovulasi sepanjang hidup mereka dan dapat menghasilkan anak sampai akhir hayatnya. Namun betina di beberapa spesies diketahui mengalami menopause, di mana ovulasi telah berhenti. Dan sisa hidup mereka dilakukan untuk membantu merawat anak paus lain dalam satu komunitas yang sama. Durasi kehamilan cetacea akan tergantung pada spesiesnya. Cetacea adalah unipara, yang berarti mereka hanya menghasilkan satu bayi setiap kehamilan. Dan meskipun sangat jarang, bayi kembar 2 atau bahkan kembar 3 diketahui masih mungkin terjadi. Dan seperti kebanyakan mamalia, begitu bayi lahir, induk paus akan menyusui bayi mereka dengan ASI. Bayi cetacea akan menyundul kelenjar susu yang terletak di samping organ reproduksi induknya, dan induk akan menyemburkan susu yang akan segera diminum oleh bayinya. Cetacea akan mati karena beberapa hal, umumnya karena usia yang sudah tua, di mana imun tubuh melemah, mengizinkan parasit masuk dan menurunkan kesehatan tubuhnya. Predasi juga sering terjadi. Cetacea seperti orca seringkali memburu cetacea lain, bahkan yang berukuran lebih besar dari tubuhnya. Ketika mereka mati karena sebab alami, mereka akan hanyut ke pantai dan menyediakan makanan untuk semua makhluk hidup di darat.
Kamu mungkin sudah pernah melihat beberapa video tentang bangkai paus yang meledak. Nah, jika kamu bertanya mengapa ini bisa terjadi, jawaban simpelnya adalah gas. Ketika ikan paus mati, cairan di dalam tubuh dan di beberapa organ tubuh akan terfermentasi dan menghasilkan gas. Jika tidak ada lubang di tubuh paus, gas akan semakin menumpuk karena bakteri di dalam tubuh masih aktif mencerna dan menghasilkan limbah gas. Ketika kulit paus yang tebal sudah tidak mampu menahan desakan gas yang ingin keluar, ketika itulah tubuh paus akan meledak. Jika tidak terhanyut ke pantai, mayat paus akan tenggelam hingga ke dasar laut. Dan di sini, bangkai paus akan membawa kehidupan baru bagi komunitas laut dalam yang seringkali hidup kelaparan. Binatang pengais akan muncul dari kegelapan untuk melucuti daging dari tulang. Peristiwa jatuhnya mayat paus ini dikenal sebagai whale fall, menyediakan pasokan nutrisi yang terkonsentrasi dan dapat mendukung kehidupan kompleks dari banyak organisme laut dalam hingga selama 50 tahun. Jadi, hidup matinya paus memiliki peran yang sama penting dalam ekosistem laut. Mereka merekayasa habitat dengan mekanisme sederhana yang dikenal sebagai whale pump atau pompa paus. Mereka makan pada kedalaman laut yang berbeda-beda, tetapi cenderung pipis dan di area permukaan. Kabut raksasa ini memberikan kandungan zat besi dan nitrogen ke rantai makanan laut, dan secara signifikan meningkatkan keanekaragaman hayati. Ahli biologi memperkirakan pada dahulu kala ada sekitar 228.000 paus biru dan 548.000 paus sirip di lautan di seluruh dunia ketika perburuan paus modern dimulai pada abad ke-20. Pada awal abad ke-21, diperkirakan ada sekitar 14.000 paus biru dan 120.000 paus sirip yang tersisa. Paus abu-abu California diperkirakan berjumlah 20.000 ekor pada tahun 1847. Kemudian diburu hingga diperkirakan punah pada tahun 1920-an. Peraturan yang ketat tentang perlindungan dan perburuan paus ini pun dibuat. Dan sejak saat itu, populasinya berangsur pulih dan kini diperkirakan ada lebih dari 26.000 individu. Sampai awal abad ke-21, ada beberapa cetacea yang diduga punah, seperti paus abu-abu Atlantik yang diduga punah pada awal 1700-an, kemudian baiji atau lumba-lumba sungai Cina yang hanya ditemukan di sungai Yangtze, yang juga sempat tidak terlihat dan diduga punah, sebelum akhirnya ditemukan kembali dan dilindungi undang-undang. Sekarang, hampir semua spesies cetacea di dunia dilindungi dalam undang-undang di setiap negara. Islandia, Norwegia, dan Jepang masih melakukan perburuan paus. Lebih dari 1.000 cetacea dibunuh setiap tahunnya untuk dimanfaatkan daging dan bagian tubuhnya yang akan dijual secara komersil. Dan mungkin kamu juga pernah melihat di berita tentang bagaimana penduduk di Kepulauan Faroe memburu dan membunuh lebih dari 1.000 lumba-lumba pilot dalam sehari. Whale watching adalah industri pariwisata yang berkembang dengan pendapatan lebih dari $700 juta di seluruh dunia. Whale watching sesungguhnya memiliki manfaat edukasi dan memajukan pengetahuan ilmiah. Namun pertumbuhan industri pariwisata yang pesat ini memunculkan dampak pada perilaku, migrasi, dan reproduksi paus. Jumlah kapal yang mengamati terlalu dekat dapat mengganggu aktivitas normal mereka. Kerusakan fisik juga dapat ditimbulkan oleh tabrakan dengan kapal, dan luka karena tersayat baling-baling kapal.
Selain perburuan dan whale watching, cetacea juga terancam oleh polusi. Banyak cetacea yang ditemukan terdampar memiliki sampah plastik di dalam perutnya. Sampah plastik yang dibuang manusia ke laut. Pada tahun 2018, seekor paus sperma pernah dilaporkan terdampar di Pulau Kapota, Wakatobi, dalam kondisi yang sudah membusuk dan bagian-bagian tubuh yang terpotong. Di dalam perutnya ditemukan banyak sampah plastik, seperti plastik keras, botol plastik, kantong plastik, sandal jepit, potongan tali, dan gelas plastik. Kemudian pada tahun yang sama, seekor paus ditemukan terdampar di pantai di Provinsi Songkhla, Thailand. Paus yang sudah lemah ini memiliki sekitar 80 kantong plastik seberat 8 kg di dalam tubuhnya. Setelah dirawat dan dikeluarkan plastiknya, 4 hari kemudian paus tersebut akhirnya mati. Oke, jadi kita bisa menjaga populasi paus dengan tidak memburu, tidak mendekati, dan tidak membuang sampah ke laut. Ada satu lagi, dengan mengendalikan penangkapan ikan yang berlebihan. Seperti yang sudah kita bahas, cetacea adalah karnivora. Mereka memakan ikan. Dan jika kita terus menangkap ikan-ikan yang merupakan mangsa alami mereka dalam jumlah yang berlebihan, maka mereka akan kehilangan sumber makanan. Banyak spesies paus lainnya yang kini berada di ambang kepunahan, dan kita masih punya waktu untuk mencegahnya. Berkat kemajuan dalam teknologi sains, kita sekarang tahu bahwa mereka memiliki struktur evolusi, keluarga yang kompleks, dan budaya yang sangat berkembang. Budaya mereka yang canggih adalah salah satu alasan untuk menghargai para raksasa yang mampu menjelajah kedalaman laut ini. Dari paus kita belajar kalau sesuatu yang kecil bisa berubah menjadi besar. Dalam kehidupan, kita selalu mengharapkan perubahan yang lebih baik dan lebih besar dari sebelumnya. Ketika kita tidak merasakan adanya perubahan, maka ini menandakan kalau kehidupan kita sedang tidak berada di jalur yang benar. Dan kita harus bekerja lebih keras untuk mencapai perubahan besar tersebut. Masalahnya, kita terkadang gagal menyadari bahwa apa yang telah kita capai dan kita alami dalam hidup adalah hasil dari hal-hal yang seringkali kita anggap kecil. Dalam setiap aspek hidup, kita butuh kesadaran. Sekecil apapun kesadaran kita untuk menjaga ekosistem akan memiliki dampak yang sangat luar biasa di kemudian hari. Jika manusia memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, mungkin kita tidak akan melihat tumpukan sampah di mana-mana. Ketika kamu membuang satu sampah kantong plastik, kamu mungkin berpikir, cuma satu doang, masalah sepele. Tapi ketika semua manusia memiliki pikiran yang sama, masalah sepele ini bisa menjadi masalah yang besar, yang akan mempengaruhi ruang lingkup yang luas. Dan ketika semua sudah terjadi, baru akhirnya kamu sadari kalau semua sudah terlambat. Setiap hal kecil yang kita lakukan akan mengarah ke hal yang lebih besar. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Kepada teman-teman yang baru subscribe, selamat bergabung. Semoga apa yang disajikan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share, karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.